kebaikan yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Angga Yasa Triwardana, mahasiswa Hindu jurusan Hukum di Universitas Alumni Unidad. Saya akan membawakan pesan Dharma yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Ajaran Agama Hindu. Banyak di kalangan umat kita menanyakan tentang siapakah manusia pertama yang dipercayai oleh ajaran. Umat sedharma yang sama berbahagia tentang penggambaran manusia pertama menurut Hindu bila dirujuk di dalam kitab Purana yang merupakan kitab yang berisi mitologi dan cerita-cerita kuno sebagaimana dijelaskan oleh Imade Tatib bahwa manusia pertama di dalam ajaran Hindu adalah Swayambhuva, yang artinya makhluk berpikir pertama yang menjadikan dirinya sendiri atau lahir dari Brahma. Swayambhuva Manu merupakan putra spiritual Dewa Brahma yang menikah dengan putri spiritual Dewa Brahma, yaitu Dewi Satarupa. Diceritakan ia pergi ke tepi Samudra Susu dan di sana membuat arca Mahadewi dan memujanya dengan merapalkan mantra Mahadewi. Selama pelaksanaan pertapaan selama 100 tahun melakukan pemujaan, Dewi Mahadewi menampakkan dirinya di hadapan kedua pertapa tersebut dan menganugerahkan permohonan mereka. Swayambhuva Manu dianugerahi mencapai tempat yang di sorga Paramapada setelah melahirkan sebuah keturunan. Kemudian Dewi Mahadewi menuju Gunung Vidya dan menjadi dewa di gunung tersebut. Swayambhuva Manu kembali dan memulai memerintah dengan memuja Dewi Mahadewi. Sampai sekarang keturunannya disebut Manu atau Manawa, yang secara harfiah berarti keturunan Manu, yang merujuk kepada manusia di zaman sekarang. Jadi menurut agama Hindu, Swayambhuva Manu dan Satarupa Manu merupakan pria dan wanita pertama di dunia, sama seperti Adam dan Hawa di dalam ajaran agama. Umat sedharma yang sama berbahagia, perlu kita ketahui tentang kata manusia itu sendiri, bahwa secara etimologi kata manusia atau manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata manu yang berarti pikiran dan sia yang berarti memiliki. Dengan demikian, secara harfiah kata manusia atau manusia adalah ia yang memiliki pikiran, atau ia yang senantiasa berpikir, atau ia yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya. Manusia adalah kesatuan antara badan dan jiwa atau atma, menjadikan ia secara psikopsik terus berkembang. Di dalam Hindu terdapat konsep Tripramana yang terdiri dari bayu, sabda, dan ida. Tumbuhan hanya memiliki bayu atau tenaga untuk tumbuh, sedangkan binatang memiliki bayu dan sabda, di mana binatang memiliki tenaga untuk bertumbuh dan berkembang dan mengeluarkan suara. Sedangkan manusia memiliki ketiganya. Manusia memiliki pikiran yang hanya dimiliki oleh manusia, yang telah dibekali sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian, pikiran maka diharapkan manusia mempunyai WWK, yakni mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pikiran dipakai berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Umat sedharma yang sama berbahagia, perlu kita ketahui selain sebagai makhluk berpikir, manusia juga memiliki keistimewaan lainnya, yaitu
manusia adalah makhluk religius dan makhluk metafisis. Sebagai makhluk religius dan metafisis, manusia sejak awal keberadaannya telah memiliki kuriositas yang secara naluriah ingin menduga-duga terhadap sesuatu yang ada di balik yang fisik. Oleh sebab itu, sejak awal mula keberadaannya, manusia telah memiliki berbagai pertanyaan menyangkut dirinya sendiri dan yang ada di balik diri. Kesadaran paling awal yang diperoleh oleh manusia sesuai dengan tahapan perkembangannya adalah dirinya terdiri dari dua unsur, yakni badan kasar yang di dalam bahasa Sanskerta disebut dengan stula sarira, dan yang kedua yaitu badan halus atau roh dan atman yang dimana di dalam bahasa Sanskerta disebut dengan suksma sarira. Kemudian manusia semakin ingin mengetahui tentang asal mula dirinya. Selain itu, manusia juga ingin mengetahui tentang kemana jiwa akan pergi setelah kematian di dunia. Karena itu, pelajaran utama dan pertama di dalam spiritual berisi tentang pertanyaan siapa saya, dari mana saya, dan kemana saya akan pergi setelah kematian di dunia. Umat sedharma yang sama berbahagia. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam teologi Hindu dinyatakan bahwa sifat-sifat atman atau roh yang gaib itu memiliki karakteristik yang mirip dengan sifat-sifat Tuhan atau biasa disebut dengan para atman. Atman atau roh yang menghuni tubuh manusia itu memiliki sifat bawaan yang senantiasa ingin selalu terhubung, bahkan ingin menyatu atau bersatu dengan Tuhan. Karena karakteristik atman penghuni tubuh manusia itulah yang senantiasa membuat manusia secara alamiah selalu rindu kepada hal-hal yang bersifat metafisik, yang kemudian menghantarkan manusia sampai kepada keyakinan terhadap Tuhan. Baik, itulah sebabnya di dalam ajaran Hindu menyatakan bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak percaya pada Tuhan. Walau orang paling bodoh sekalipun, asal ia masih ingat pada dirinya dan mencintai dirinya, maka orang itu masih digolongkan sebagai makhluk religius. Karena orang yang masih menyayangi dan mencintai dirinya berarti ia masih menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang sangat berarti bagi dirinya, yaitu jiwa, yang dimana jiwa merupakan percikan Tuhan yang patut dijaga dan disayang. Umat sedharma yang sama berbahagia. Di dalam konsep Hindu, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan atau tubuh manusia, sedangkan rohaninya merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atma. Manusia memiliki 3 lapisan badan yang disebut dengan Tri Sarira, yang terdiri dari Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Anta Karana Sarira. Stula Sarira atau raga manusia di dalam konsep Hindu terdiri dari unsur-unsur Panca Mahabhuta, yaitu Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, dan Akasa. Tubuh manusia merupakan buana alit atau buana sarira. Proses terbentukannya pun sama seperti terjadinya buana agung atau alam semesta. Sedangkan
suksma sarira atau badan halus yang terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan Tri Antakarana Sarira, yang terdiri dari manah atau alam pikiran, budi atau kesadaran, termasuk di dalamnya adalah intuisi dan ahamkara atau keangkuhan atau ego. Di dalam suksma sarira terdapat unsur-unsur halus dari Panca Mahabhuta yang disebut dengan Panca Tanmantra, yaitu sabda, sparsa, rupa, rasa, dan janya, yang dimana membentuk sebagai indriya atau panca budi indriya dan panca karmendriya. Sedangkan antakarana sarira merupakan unsur rohani yang jiwatman sendiri yang sifatnya sama seperti para mahatman yang kekal abadi. Nah, mengenai tujuan dan swadharma manusia menurut Hindu, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam Hindu tujuan hidup manusia terdapat dalam catur prusasta yang terdiri dari 4 bagian, yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Dharma merupakan ajaran kebenaran sebagai pandangan hidup, tuntunan hidup manusia. Artha yaitu kekayaan yang berupa materi. Kama merupakan keinginan, dan moksa yaitu bersatunya sendiri dengan Paramatma Tuhan. Jadi jelas di dalam Hindu manusia selalu mengajarkan artha, kama, dan moksa. Namun di dalam mengejar artha dan kama harus berdasarkan dharma, berdasarkan kebajikan, kebenaran, bukan dengan cara yang tidak baik. Penyatuan kepada yang hakikat merupakan tujuan yang harus dicapai manusia dengan berdasarkan keagamaan dan dharma yang telah ditentukan. Demikianlah pesan dharma yang bisa saya bawakan mengenai hakikat manusia menurut ajaran Hindu. Jika ada kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hadapan umat sedharma sekalian. Yang tutup dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.